Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Saudara-saudara sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, video sebelumnya saya sudah membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi kepada saudara tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana Pancasila bisa dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa? Ya, kita akan membahas butir per butir pada materi berikut ini. Silakan simak video berikut ini. Nah, ini merupakan sebelum kita menapak ke Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya kita akan merinci terlebih rinci dulu, mulai dari pandangan hidup setiap individu. Bagaimana pandangan hidup setiap individu? Ya kita akan lihat. Jadi perlu diketahui bahwa manusia ya selalu berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Tidak bisa kita pungkiri ya, kita sebagai manusia pasti menginginkan kehidupan kita mengarah ke hal-hal yang lebih baik. Nah, untuk menunjang usaha-usaha tersebut ya kita untuk mengarah ke hal yang lebih baik, jadi kita sebagai manusia memerlukan nilai-nilai yang luhur. Jadi kita membutuhkan nilai-nilai yang perlu kita pakai sebagai acuan atau sebagai patokan untuk mencapai hal itu. Nah, nilai-nilai tersebut ya dapat bersumber dari kebiasaan, adat istiadat kita, kebudayaan, dan agama yang kita anut masing-masing ataupun oleh manusia itu sendiri. Jadi nilai-nilai itu ya sumbernya dari kebiasaan, agama, ya adat istiadat maupun kebudayaan. Nah, nilai-nilai luhur tersebut ya kita yakini dapat kita jadikan sebagai pandangan hidup, yang mana nilai-nilai tersebut ya kemudian kita yakini, kemudian kita junjung tinggi nilai-nilai tersebut yang kita pakai sebagai pandangan hidup sebagai manusia secara individu. Nah, nilai luhur itu adalah suatu tolak ukur ya dari kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam kehidupan manusia ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pandangan hidup ya kalau kita lihat dari segi nilai luhur itu merupakan kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menunjang secara menyeluruh ya terhadap kehidupan manusia menjadi yang lebih baik. Jadi demikian saudara, jadi bahwa pandangan hidup itu adalah kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menunjang secara menyeluruh terhadap kehidupan yang jadi lebih baik. Kemudian kita menapak ke pandangan hidup secara sosial. Kalau tadi kita melihat pandangan hidup secara individu, kita sekarang menapak melihat pandangan hidup secara sosial. Bagaimana manusia hidup bersosial di lingkungannya masing-masing. Jadi manusia di samping sebagai makhluk itu juga sebagai makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial ya, jadi manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya dengan hidup dengan sendirinya. Jadi kita membutuhkan orang lain dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Jadi manusia mengembangkan potensi kemanusiaannya ya dengan berhubungan dengan orang lain ya, tidak bisa dengan diri sendiri. Kemudian manusia akan senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial. Jadi kita pasti akan hidup dan menjadi bagian dari lingkungan sosial kita. Itu sebabnya kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Kemudian dalam kehidupan sosial ya, jadi setiap individu juga mengaktualisasikan jadi pandangan hidupnya yang diyakini secara individu dalam kehidupan masing-masing. Jadi kita mengaktualisasi, jadi kita mengembangkan dalam kehidupan itu ya kita yakini itu seperti apa yang kita jadikan sebagai pandangan hidup secara sosial. Kemudian nilai-nilai juga nilai-nilai yang diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk menunjang hidupnya ya disebut dengan pandangan hidup secara sosial atau masyarakat. Nah, itu secara sosial ya sekarang kita akan menapak hal yang lebih kompleks lagi. Jadi pandangan hidup bangsa. Ini di samping masyarakat, di samping bermasyarakat atau bersosial, jadi manusia juga mengembangkan potensi kemanusiaannya ya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu dalam kehidupan berbangsa. Nah, dalam kehidupan berbangsa inilah manusia membutuhkan suatu tekad kebersamaan. Ya, karena memang sudah cakupannya sudah lebih luas, jadi kita membutuhkan suatu hal yang
sifatnya kebersamaan. Jadi cita-cita yang diinginkan ya dicapai yang bersumber dari pandangan hidup itu. Jadi dengan kebersamaan, jadi kita mencapai cita-cita yang kita inginkan, yang kita jadikan sebagai pandangan hidup tersebut. Jadi oleh karena itu, saudara, jadi manusia juga mengaktualisasikan nilai yang dianggap benar untuk menunjang kehidupan berbangsa. Jadi ada nilai-nilai yang kita akan jadikan sebagai pandangan dalam kehidupan berbangsa. Nah, nilai-nilai yang diaktualisasi tersebut adalah nilai yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh bangsa tersebut secara kebenaran. Karena memang cakupannya sekarang sudah berbangsa, bukan sosial, bukan individu lagi. Jadi nilai-nilai yang dapat kita aktualisasikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Jadi nilai-nilai apa itu ya kita akan lihat di pandangan berikutnya. Jadi dalam konteks bangsa Indonesia, kalau tadi kita konteksnya adalah manusia secara global, dalam konteksnya bangsa Indonesia, nilai-nilai yang diyakini secara kebenaran yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, ya, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang disebut dengan Pancasila. Jadi adanya nilai-nilai itu, nilai-nilai Pancasila itu yang kita jadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila merupakan nilai-nilai yang dijadikan pandangan hidup oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi siapa bangsa Indonesia? Kita semua, ya. Jadi menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai Pancasila jadi sejatinya adalah nilai-nilai yang bersumber dari akar budaya, nilai-nilai yang religiusnya dapat kita yakini, hidup, dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Nah, pandangan hidup bangsa Indonesia yang dilambangkan menjadi pandangan hidup tersebut yang disebut dengan ideologi negara. Seperti itu ya. Nah, kita ini kalau kita rumuskan seperti ini jadinya. Ya, jadi pandangan hidup bangsa. Ya, pandangan hidup secara individu kita bawa secara aktualisasi, kemudian pandangan hidup dalam masyarakat atau sosial, kemudian lebih lengkap lagi dengan kebersamaan kita menggunakan pandangan hidup bangsa. Ya, pandangan hidup bangsa tersebutlah yang menjadi ideologi negara kita. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana fungsi ya pandangan hidup tersebut? Jadi berfungsi sebagai kerangka acuan baik dalam menata hubungan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Jadi itulah fungsinya. Jadi pandangan hidup itu ya kita jadikan sebagai kerangka acuan yang baik ya dalam menata kehidupan kita, ya bagaimana kita berinteraksi antara sesama kita, ya baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai apa? Nah, ini ada fungsinya. Yang pertama, yaitu memberikan arah dan tujuan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, dengan adanya pandangan hidup bangsa Indonesia menggunakan Pancasila, jadi kita lebih terarah dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita bangsa sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi kita lebih terarah. Jadi kita tidak boleh keluar dari cita-cita yang sudah diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Ya, jadi itulah fungsinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kemudian memberikan pegangan dan pedoman dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Artinya apa? Ya, ketika kita sesama manusia atau sesama bangsa Indonesia menghadapi sebuah masalah, ya kita jadikan Pancasila sebagai pegangan atau pedoman dalam menghadapi dan memecahkan masalah tersebut. Jangan sampai kita sesama bangsa Indonesia ya terpecahkan gara-gara adanya masalah. Ya perlu diingat ya kita berbeda secara ras, suku, agama dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Ya tapi kita gunakan Pancasila sebagai pandangan hidup dari bangsa Indonesia itu sendiri. Baik itu dalam menghadapi masalah maupun dalam sebagai pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Bagaimana caranya kita hidup berbangsa dan bernegara, ya kita menggunakan dasar pikiran atau logika berpikir yang mana tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang sangat penting yaitu sebagai asas pemersatu bangsa Indonesia. Bagaimana jadinya bangsa ini disatukan ya dengan pandangan hidup yaitu Pancasila dengan tujuan yang sama ya dengan memecahkan masalah dengan cara yang sama ya dengan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila yang bisa kita aktualisasikan. Jadi itu merupakan fungsi Pancasila ya dalam
sebagai pandangan hidup bangsa, ya kita sebagai generasi muda maupun generasi-generasi selanjutnya, ya kita menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup kita, baik itu dalam kehidupan individu, bermasyarakat, atau bersosial, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, agar apa? Ya tujuan kita atau tujuan cita-cita bangsa kita dapat kita penuhi. Yang minimal ya kita bisa ada pegangan hidup di dalam menempuh cita-cita tersebut, memecahkan masalah sebagai pedoman hidup, sebagai logika berpikir untuk mengarah yang lebih baik, dan yang tak kalah pentingnya yaitu sebagai asas pemersatu bangsa Indonesia. Nah, ini makna ya saudara, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi kita menggunakan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia ya dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu ya, pengalaman nilai-nilai yang baik, pengamalan nilai-nilai yang baik yang dijunjung oleh masyarakat merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian dan adik-adik semuanya, jadi itu merupakan penjelasan saya, jadi berbagi saya mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita lebih diingatkan lagi bahwa kita memiliki Pancasila yang bisa kita gunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menempuh kehidupan berbangsa dan bernegara, ya agar cita-cita bangsa kita atau tujuan bangsa kita ya dapat terpenuhi secara baik. Jadi sekian untuk materi atau video kali ini. Salam sehat untuk kita semua dan salam Pancasila.